Jadi emang ceritanya tuh nggak apa ya, mas apa ya, mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di BH Bincang Horor. Untuk kalian yang baru klik video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar viewers kita nanti naik. Dah. Oke, sebelumnya kalian pernah ikut praktik kerja lapangan gak sih waktu sekolah? Pernah sih, kalau gue pernah. Kalau ini enggak. Oh, jadi mungkin kalau yang pernah itu kan dari SMK ya? Ya, Nah, yang gue ceritain ini tuh tentang kejadian yang dialamin sama siswa-siswa yang lagi praktik kerja lapangan. Dia tuh kalau SMK kan ada praktik kerja lapangan kan. Ya. Nah, gue ceritain aja di sini, namanya gue panggil aja Dito ya. Nah, si Dito ini ikut praktik kerja lapangan bersama teman-teman sekelasnya pastinya ya. Dia itu ditempatin di suatu daerah yang gue nggak bisa sebutin daerahnya ya, soalnya sensitif banget. Lebih tepatnya tuh si Dito itu ditempatin di dinas catatan sipil yang tempat buat KTP itu kan ya. oh iya. Iya. Kalau teman-teman itu ada yang di bagian toko, terus ada juga yang di tempat wifi. Nah, kalau teman dekatnya si Dito, gue panggil aja namanya si Sari ya. Dia itu ditempatin di dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Iya, sama temennya yang namanya si Gendis. Gue panggil aja Gendis ya. Ini nama samaran semua ya. Iya. Karena waktu itu kita PKL-nya deketan kan dinasnya ya. Jadi kita ngekosnya juga bareng-bareng. Jadi kayak sampingan-sampingan gitu nggak sih? Iya, iya. Ya. Jadi misalkan yang di bawah cewek, yang di atas cowok gitu. Samping-sampingan. Iya. Iya. Nah, karena hal itu kan jadi kita rame-rame dong, nggak pernah ada kejadian menakutkan gitu kan karena barengan. Oke. Tapi kalau sendiri pasti ngerasain ya. Sewaktu-waktu tuh pokoknya udah pulang dari praktik kerja lapangan itu dari dinas, kita pulang tuh kayak biasanya ya. Tapi suasana kosan tuh kayak sepi, sunyi, mencekam gitu. Ngerti nggak sih kayak Iya. kayak nggak bener-bener nggak ada suara gitu. Iya. Ditambah lagi saat itu tuh penerangannya masih agak kurang. Sama kos-kosannya yang lagi banyak yang kosong gitu. Iya, jadi itu tuh yang nambah banget gitu. Iya. Yang nambah bikin horor. Nah, jadi yang ngisi kosan itu sebenarnya cuma anak PKL aja. Jadi cuma kita-kita aja yang ngisi. Orang PKL. Iya, jadi sisanya kosong. Nah, yang tempat cowok-cowok itu masih dalam tahap renov ya. Jadi nggak terlalu serem gitu. Maksudnya kayak lagi ada pembaruan kan. Nah, tapi kalau yang ceweknya itu karena dia di bawah, dia itu kayak bekas perumahan yang udah lusuh banget gitu, udah kotor. Jadi kayak serem banget. Iya, bener. Kayak udah lama nggak kepake gitu. Pernah tuh sewaktu-waktu si cewek-cewek ini nih, dia tuh pada pulang ke rumah dulu. Jadi si kosan itu kosong. Jadi yang ditinggalin di kosan itu ada 2 orang. Gue sebut aja nih namanya si Ami sama si Ciah ya. Yang lainnya tuh pada pulang, lagi pada pengen pulang aja gitu. Si Ami dan si Ciah ini pas malam-malam tiba-tiba dia pada teriak. Teriak-teriak sambil lari-lari gitu pokoknya ke atas. Kenapa? Di situ kita nanya dong, kayak pada kenapa gitu lari kan, ketakutan gitu. Nah dia bilang katanya ada benda jatuh di bagian kamar mandi. Tapi dia nggak sempat ngecek, dia pokoknya langsung lari sama temennya yang namanya si Cia itu. Nah di situ dia minta tolong ke kita dong yang cowok-cowok ya, pengen diliatin gitu maksudnya ya, takut ada apa. Pas dicek sama cowok-cowok itu nggak ada apa-apa. Kosong sama sekali. Iya sama sekali, kayak bersih aja gitu, nggak ada benda jatuh. Oh. Nggak tahu apa gitu, tapi pas lihat ke atas gitu plafonnya pada bolong, tapi nggak tahu ya itu tapi kalau plafon bolong jatuh itu pasti ada bekasnya nggak sih? Iya. Nah itu nggak ada apa-apa. Nah gua jelasin lagi ya, tadi kayak posisi kosannya tuh yang cewek kan di bawah nih, Iya. sedangkan cowoknya itu di atas. Jadi kalau misalkan nih kalau kita mau ke musola yang cowok itu pasti harus turun tangga ngelewatin kosan si cewek. Oh iya. Ya, tapi kalau misalkan kita lagi pengen praktik kerja lapangan atau pergi ke dinas, itu yang cewek yang naik tangga, ngelewatin kosan si cowok. Nah, pernah tuh waktu pas subuh ya, si Dito ini tuh mau sholat sama temen-temennya. Otomatis dia ngelewatin si kosan cewek dong. Cewek, Nah, iya. selain ngelewatin si kosan cewek, dia juga ngelewatin pohon besar.
Di situ dia nggak bilang pohonnya pohon apa, yang penting dia pohonnya gede katanya. Si Dito itu ngerasa pas ngelewatin pohon itu kayak ada yang ngeliatin. Pokoknya kayak diikutin gitu loh. Ya pokoknya dia kayak merasa merinding. Tapi dia karena bareng-bareng sama temennya, dia nggak bilang apa-apa. Takut temen-temennya juga pada ikut takut juga kan ya. Nah besok paginya guru-guru yang memonitoring si prakerin ini pada datang buat ngecek laporan PKL siswa-siswanya kan. Nah di situ si Sari ini temennya si Dito, ingat kan? Iya. Dia itu nanya ke salah satu guru yang paham lah sama yang kayak gituan ya. Ya benar. Si Sari ini nanya, Pak, dari awal kita PKL kita sering diganggu loh sama beberapa makhluk di sini. Menurut Bapak tempat ini tuh kayak gimana? Si Pak Guru ini dia tuh jawab kayak, emang di sini lagi banyak. Di sini emang banyak banget makhluknya katanya. Apalagi di deket kosan cewek, tepatnya di pohon besar yang tadi. Yang kata si Dito kayak ada yang ngeliatin. Nah di situ banyak banget katanya. Dan plot twistnya lagi tuh ternyata kakak kelas si Dito ini itu tuh pernah di situ juga ngekosnya. Oh, pernah sebelumnya. Iya benar. Nah tapi Pak Guru ini ngomong juga kayak, tolong nanti kalian jangan pada takut kalau saya cerita ini. Jadi si Dito sama si Sari ini makin penasaran dong. Terus si Pak Guru ini ngomongin kalau kakak kelas kalian juga dulu pernah PKL di sekitaran sini dan ngekosnya juga di sini. Waktu itu kakak kelas kalian ada yang kesurupan, ada yang kerasukan, sampai teriak-teriak, pokoknya nangis sekencang-kencangnya orang itu. Pernah juga sampai kesurupan massal. Bener, sampai kesurupan massal. Bener. Tapi rata-rata cewek yang dirasukin. Cewek. Iya, rata-rata cewek yang dirasukin. Nggak tahu alasannya kenapa kali ya. Maksudnya kayak, tapi emang kebanyakan cewek. Suka cewek gitu ya, iya. Suka cewek. Suka cewek. Suka cewek sih. Nah, pas kita dengar kata dari Pak Guru yang tadi ya, yang katanya banyak kesurupan masa, kita kaget dong. Kenapa kok bisa kita juga ditempatin di sini gitu? Iya benar ya. Maksudnya iya, kan udah tahu tempat ini kayak gini gitu. Terus kata gurunya itu nenangin kayak yang penting kalian gak ganggu mereka juga gak bakalan ganggu kalian. Itu emang bener sih, maksudnya kalau kita merasa nggak mengganggu mereka, buat apa kita takut, ya nggak sih? Dari situ kalian masih ingat si Gendis gak? Iya, ingat. Nah temennya si Sari itu kan yang di dinas kesehatan prakerinnya, si Gendis itu tiba-tiba tubuhnya demam, pokoknya panas banget. Abis itu dia kayak kaku gitu loh, nggak bisa digerakin tubuhnya, nggak bisa digerakin sama sekali, matanya melotot, dia nggak bisa ngomong sama sekali, pokoknya tubuhnya kaku banget. Ngerti nggak sih, kayak yang beku gitu? Iya. Nah, iya kayak gitu, kurang lebih dia kayak gitu. Nah kita di situ panik banget sampai kita panggil apa ya, pemilik kosan di situ kan ya, minta ditolongin. Nah kata dia bawa aja ke klinik. Abis itu kita bawa ke klinik dan emang lumayan sembuh juga ya, diobatin sama pihak medis di situ. Abis dia sembuh tuh dia langsung dibawa pulang ke rumahnya. Jadi dia disuruh istirahat selama seminggu di rumahnya. Nah anehnya lagi pas dia balik lagi ke situ, dia kayak gitu lagi, ngalamin hal yang sama. Iya betul banget, ngalamin hal yang sama. Pokoknya dia kaku lagi, nggak tahu itu alasannya entah itu kerasukan atau emang lagi sakit aja kali ya. Pokoknya dari situ keluarga sama pihak sekolah juga bersepakat kayak, ya udah si Gendis ini buat nyelesain laporannya itu di rumah aja gitu, nggak balik lagi. Pokoknya kayak gitu. Nah kalian inget gak yang di part sebelumnya yang gue ceritain, kuntilanak merah? Oh iya. Yang nyapu. Iya, Nah ini ceritanya di sini. Ya ini ceritanya di sini. Nah si Dito itu kan ngeh ya, waktu itu setiap jam 1 jam 2 itu ada yang kayak nyapu di halaman kan. Iya. Ternyata tuh yang ngeh bukan dia aja, ada 2 temen cowoknya juga ngeh juga. 2 temennya juga ngeh. Mereka tuh langsung nanya dong ke si Sari ini, karena si Sari ini indigo kan, pernah gue ceritain kan. Nah Sari ini kenapa kok di setiap jam 1 jam 2an ada yang kayak nyapu halaman? Iya. Nah terus dia tuh jawab, gue ternyata salah tangkep waktu itu kan, kuntilanak merah. Ternyata bukan kuntilanak merah, tapi cewek pakai baju kebaya merah, rambutnya panjang, nyapu tanah gitu rambutnya. Seriusan. Dari situ kayak kita, kok bisa gitu ya, dia dari mana gitu asalnya, kok bisa ada di situ gitu. Nah ternyata dari POP-nya si Sari ini,
waktu si Sari sama si Gendis di dinas kesehatan, dia tuh kayak abis jajan gitu langsung ke toilet kan. Iya. Nah, dia kalau biasalah kayak cewek-cewek biasa mirror selfie kan. Iya, Nah, iya. si Sari itu udah itu tuh udah mau deket ke duhur gitu kan, nggak boleh di situ. Dia udah manggil si Gendis, ayo kita ke depan dulu, kita sholat dulu gitu kan. Tapi dia tetap di situ. Si Gendis ini nolak ajakannya si Sari. Sampai akhirnya tiba-tiba tuh kayak ada pintu kebuka. Di situ tuh tempat gudang gelap, tempat penyimpanan barang medis. Tiba-tiba kebuka, pas kebuka tuh dia pelan. Kayak ada yang ngebuka gitu loh. Iya. Ada yang ngebuka terus tiba-tiba ketutup lagi, gebruk gitu. Jadi bener-bener kayak ada yang dorong. Iya bener. Padahal saat itu nggak ada angin sama sekali. Yang heran tuh padahal saat itu nggak ada angin sama sekali. Nah, ngiranya si Sari ini itu dari situ gitu, si gadis berkebaya ini. Pas waktu itu juga pas kita mau selesai nih prakerinnya, tiba-tiba si Gendis ini kan tadi belum ini ya, pas kaku itu tubuhnya. Nah, pas si Gendis kaku itu tubuhnya, ternyata ada temennya juga yang namanya gue sebut aja si Eci ya. Dia juga kesurupan ternyata. Dia kesurupan, dia teriak-teriak, dia nangis-nangis, pokoknya. Terus si Sari yang ngelihat dia, ternyata itu si Eci ini diikutin sama si gadis yang berkebaya merah tadi. Dan epicnya lagi, si gadis berkebaya merah tadi tuh natep si Sari kayak pengen ngerasukin. Setelah itu tuh pas si Gendis pingsan kan, dia langsung kayak diobatin. Dia juga sempet cerita sama gua kalau dia ngeliat makhluk yang sama lagi gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu kita tuh ada pemilik kosnya yang bilang sama kita, tolong soal ini jangan disebarin kemana-mana gitu. Soalnya dia mungkin takut kosannya juga nanti jadi kosong sepi, iya kan. Nah, kita di situ ya mengiyakan aja dong, takutnya ada kenapa-napa juga kan. Habis itu kita prakirinya selesai dan alhamdulillahnya emang nggak ada yang sampai fatal banget. Sepatal-patalnya kayak yang tadi aja si Gendis yang tubuhnya kaku gitu. Jadi intinya tuh dari video ini, selama kalian tidak mengganggu makhluk yang di sekitar kita, ya mereka juga nggak bakalan ganggu kita. Adapun kalau mereka ganggu kita diemin aja, kita acuhin aja. Jadi gitu aja sih pelajaran buat kali ini. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih telah tonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Tetap di BH Bincang Horor. See you guys. Dadah.